Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat limpahan rahmat kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kitab Lubabul Hadits, ya, karangan Imam As-Suyuti rahimahullah, yang saat ini pada kesempatan ini kita membahas tentang keutamaan menikah. Masya Allah, fi fadilatin nikah, keutamaan daripada menikah, keutamaan daripada orang-orang sudah menikah. Dan ini juga sebagai jazbah, ya, bagi teman-teman, ya, saudara-saudara saya yang belum menikah nih, agar untuk cepat menikah, ya, karena ini anjuran dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain, amin amin ya rabbal alamin. Fi fadilatin nikah, ini tentang keutamaan menikah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, At-tazwiju barakatun, at-tazwiju barakatun, wal waladu rahmatun. At-tazwiju barakah. Jadi di dalam pernikahan itu penuh dengan keberkahan. Jadi keberkahan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan datangkan keberkahan bagi orang-orang yang sudah menikah. Dan kemudian wal waladu rahmah, dan anak itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikah, maka itu adalah barokah. Ya. Di dalam pernikahan itu ada keberkahan, gitu. Dan kemudian anak itu adalah rahmat. Di dalam rezeki yang namanya anak itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fakrimu auladakum, oleh karena itu muliakanlah anak-anak kalian. Jadi kalimatnya auladakum, anak-anak kalian, artinya baik dia laki-laki atau perempuan, hendaklah kita muliakan anak-anak kita. Fa inna karamatal auladi ibadah. Karena sesungguhnya orang-orang yang memuliakan anak-anaknya itu termasuk ibadah. Jadi memuliakan, menghormati, artinya menjaga, menyayangi anak-anak kita, baik laki atau perempuan, itu termasuk daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala alaihi salam, an-nikahu sunnati. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikah itu adalah sunnahku, kata Nabi. Paman rogiba an sunnati falaisa minni. Maka barang siapa yang tidak suka, yang meninggalkan, yang tidak mau menikah, maka dia bukan umatku, bukan daripada golonganku. Jadi di sini maksudnya orang yang tidak mau, dia sudah sanggup, dia sudah mampu, umurnya dari segi umur, dari segi harta dia mampu, tetapi dia tidak mau menikah, tidak mau menikah, ya, atau dia terus mau membujang, maka orang seperti ini falaisa minni, maknanya bahwa dia tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu keutamaan menikah. Atau
dia ini bahkan kata ulama itu bahwa dia tidak akan mendapat syafaat Nabi. Kalau orang sudah mampu dari segi apa saja, syarat sudah terpenuhi tetapi tidak mau menikah. Jadi pada Isamin ini bukan berarti dia bukan umat Nabi SAW, artinya dia kafir. Wa qala alaihi salam, baginda Nabi SAW bersabda, Al-harair salahul bait. Jadi harair itu artinya wanita yang merdeka, bebas, bukan budak. Itu adalah kebaikan dalam rumah tangga, atau kebaikan di dalam rumah tangga atau rumah itu adalah orang yang menikah dengan wanita yang bukan budak atau wanita yang merdeka. Wal ima'u fasadul bait. Sedangkan wanita yang wanita budak itu fasadul bait. Artinya kerusakan dalam rumah gitu, kerusakan dalam rumah tangga, kerusakan di dalam rumah itu ketika seorang itu menikah dengan budak, artinya miliki budak. Kenapa? Karena Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah, beliau dalam syarahnya itu, dalam Tanqihul Qaul, menjelaskan bahwa yang dimaksud bahwa ya karena kalau wanita yang merdeka, kalau kita nikahi dia kan suci pertama, kemudian dia tidak banyak yang memiliki. Kalau budak ya tergantung siapa yang membeli gitu, siapa yang memiliki dia. Dia boleh digauli, artinya boleh digauli sebagaimana seorang istri. Jadi tidak akan sama derajatnya seorang budak itu dengan seorang wanita yang merdeka. Itulah makanya wanita merdeka itu lebih baik untuk dinikahi. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Nabi SAW, man arada ayyalqallaha tahiran mutahhiran falyatazawwaj al-harair. Jadi Nabi bersabda, kalau seseorang itu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka hendaklah ia menikah dengan wanita yang harair, yaitu wanita yang suci, wanita-wanita yang merdeka, bukan budak gitu. Jadi menikah dengan bukan wanita yang budak. Wa qala alaihi salatu wassalam, iltamisur rizqa bin nikah. Jadi carilah rezeki itu dengan menikah. Makanya dengan menikah itu rezeki itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tuh kalau semakin tidak mau menikah, maka dia akan semakin kurang mudahlah rezekinya. Padahal rezeki itu dipermudah itu dengan menikah. Maka banyaklah yang kita lihat tuh sesusah-susahnya kalau orang sudah menikah ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salam, man tazawwaja faqad u'tiya nisfal ibadah. Nah, itu. Jadi barang siapa yang menikah, dia itu sungguh termasuk setengah daripada ibadah. Jadi orang menikah itu dia itu termasuk daripada ia melakukan setengah daripada ibadah. Nah, nisfal ibadah. Maka Masya Allah, maka menikah ini adalah suatu keutamaan itu luar biasa, ya. Maka jangan sampai orang yang sudah mampu, para pemuda, bujang, ya, jangan lama-lama berjomblo, ya. Kalau sudah siap, baik dari umur, kemudian dari kemapanan, maka dipercepat untuk menikah. Lebih-lebih gadis yang dalam keadaan zaman saat ini akan lebih baik dipercepat untuk menikah. Masya Allah. Jadi Nabi SAW bersabda, keburukan bagi orang-orang yang membujang, ya. Bagi para pemuda yang tidak mau menikah ini keburukan yang luar biasa bagi mereka. Dan apabila mereka itu mati dalam keadaan tidak mau menikah, maka kematian mereka inilah kematian yang hina. Masya Allah. Jadi orang yang jomblo, yang bujang,
tidak mau menikah, lalu dia mati dalam keadaan tidak mau menikah itu, maka kematiannya ini adalah kematian yang hina. Maka jangan sampai kita tidak mau menikah, karena ini sunnah Nabi. Rakaatani min muta'ahilin khairun min sab'ina rakaatan min ghairi muta'ahilin. Jadi 2 rakaatnya sholat atau sholatnya orang yang sudah menikah ini lebih baik daripada 70 rakaat sholatnya orang yang belum menikah. Ini keutamaan. Insya Allah 2 rakaat sholatnya orang sudah menikah itu lebih baik daripada orang jomblo, orang bujang ya, yang belum menikah ini 70 rakaat dia sholat. Tak perbandingan. Insya Allah. Ma at'amta zawjataka fahuwa laka shadaqah. Jadi Nabi SAW bersabda, apa-apa yang kau berikan kepada istri kalian itu termasuk shadaqah. Jadi nafkah, uang, apapun yang kita berikan kepada istri kita itu termasuk daripada shadaqah. Maka kalau kita mau shadaqah itu ya kita lebih banyak memberikan daripada keluarga kita, istri-istri kita. Ya, jadi karena setiap pemberian itu adalah shadaqah, maka seorang ini jangan pelit kepada istri, anak, keluarga, karena itu termasuk shadaqah. Nah, ini hadis-hadis Nabi SAW dalam kitab Lubabul Hadis, bab tentang keutamaan fadilah daripada menikah. Oleh karena itu ini menjadi semangat ya, sebagai penarik bagi para pemuda ya, bagi para syabab ya, para jomblo-jomblo ini untuk mempersiapkan diri untuk cepat menikah ya. Jangan lama-lama menjomblo, karena itu keburukan, bukan kebaikan. Kalau sudah siap waktu, umur ya, harta sudah siap tapi tidak mau, ini keburukan. Tetapi kalau belum tidak masuk syarat, tapi umur belum, atau harta mungkin belum cukup atau lain sebagainya, maka insya Allah dimaafkan oleh Allah SWT. Intinya ini adalah sebagai pecut bagi kita agar kita ini senantiasa menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan ada keberkahan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.